Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati bunda-bunda pengurus Majelis Taklim Al-Hasna, yang kami hormati para senior, yang kami hormati bunda-bunda sekalian yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nahara ma'asyan lil bashar wa lailu rahatan lil anam wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasulah wa la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah bahagia bunda? Insya Allah bahagia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, nikmat yang luar biasa. Ini kali pertama ya Bu ketemu sama saya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di siang hari ini Allah kasih kita kesempatan, nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat mau ataupun kerso rawuh ke majelis ini merupakan nikmat yang luar biasa. Betapa sayangnya Allah nuntun kita tadi sholat duhur, itu merupakan nikmat yang luar biasa, merupakan pertolongan Allah yang luar biasa. Nek ibu sholat niku mboten ujuk-ujuk sholat, tetapi ibu kerso sholat on time khusyuk, itu juga atas pertolongan dari Allah. Ketika bunda tadi sudah dahar, nopo lagi siam Bu? Ada yang siam, ada yang tadi sudah dahar, maka ada yang belum dahar juga, karena ini jamnya jam-jam. Iya benar. Nanti rapel nggih Bu yang belum dahar siang, karena ternyata dahar juga sangat menentukan emosi perempuan. Bahagia tidak bahagia itu juga ternyata pengaruh dari pola makan. Jadi diatur pola makannya. Bunda, betapa sayangnya Allah sama kita. Tadi dahar siang atau tadi dahar sahur, kalau tidak karena Allah sayang sama kita, nasi yang tadi didahar, lawuh yang tadi didahar, sekarang lagi ngapain Bu? Ya, mikir nggak? Terpikir nggak kita sampai ke situ? Oh iya ya, nasi yang tadi saya makan itu nasibnya apa? Kalau tidak karena saking sayangnya Allah sama kita, tidak mikirin kita, maka kita lagi kerepotan. Monto-monto kira-kira segone arep deleh ngendi, yuk dadi opo, lawe arep deleh ngendi, yuk dadi opo. Ya, maka ini betapa sayangnya Allah sama kita, sampai urusan yang tidak terlihat pun sudah Allah tata sedemikian rupa. Nikmat luar biasa. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir, yang antara lain di siang hari ini kita sedang menghidup-hidupkan sunnahnya Rasul, yaitu bertolabul ilmi. Semoga Allah angkat derajat panjenengan semuanya, karena sudah Masya Allah ini tuh jam rawan bunda. Ada yang nembe mawon kondur dari ngasto, capek luar biasa. Ada yang ibu rumah tangga, mungkin gosokane dereng sempet disetrika, tapi karena kelingan ada majelis taklim ini diselake. Masya Allah, ini adalah jihad kita. Dengan tajuk, napa pun? Judulnya napa pun? Bunda jangan lupa bahagia. Oke. Ada yang baru pertama kali ketemu sama saya? Ada.
Masya Allah. Berarti saya belum terkenal nih Bu. Masya Allah. Nggih, sedikit Oh iya, foto boleh. Mau perkenalan nggak Bu? Nopo anggap saja sudah kenal. Nggih, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Indah. Indah Rahmatiningrum di pamfletnya itu sudah ada putri dari Ibu. Ya Allah. Saya itu malah berat loh Bu. Dulu saya rantauan di Malaysia. eh, SD, SMP, SD di Wonosobo, SMP, SMA tidak di Wonosobo, kuliah juga tidak di Wonosobo. Sebentar pulang ke Wonosobo, mencelok mengajar di SMK Muhammadiyah, lalu pindah lagi saya dibawa ke Malaysia. Niatnya 2 tahun, selesai qadarullah sampai 12 tahun saya di sana. Dan Masya Allah, saya senang loh Bu ketika ada di Wonosobo, terus banyak kajian-kajian kayak gini. Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa. Karena 12 tahun saya di Malaysia itu nggak ada kajian kayak gini Bu. Seandainya ada kajian, ini bentuknya adalah kayak kelas privat yang tentunya berbayar. Bunda bayar mboten teng mriki Bun? Masya Allah luar biasa. Semoga jadi jariah pengurus, para pengurus yang sudah mengadakan ini, mengadakan itu, Masya Allah luar biasa. Tentunya juga masjid ini bermanfaat, ini jadi jariah banyak orang. Dan jangan lupa ini adalah nikmat yang luar biasa, bisa bersilaturahim, bisa bermajelis ilmu. Jadi saya di sana di Malaysia Bunda, yang namanya majelis ilmu itu berbayar. Paling tidak di 200 sampai 1 juta satu kali seat. Makanya kalau di sini kok nun sewu ting jelentreh, mau setiap hari ngaji juga bisa. Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah 12 tahun di Malaysia, dari belum punya momongan sampai saya pulang ke Wonosobo kemarin, saya membawa 3 anak Bu. Alhamdulillah bonus dari sana. Masya Allah, dan Alhamdulillah sampai bapak saya nanya datang ke Malaysia, nyongke penasaran, bapaknya penasaran, jane dhek omahe kaya ngopo kok ora gelem bali. Saya 12 tahun masih tetap di sana, akhirnya sampai diparani sama bapak. Pulanglah saya ke sini, ya bismillah. Ini saya sedang merintis lagi. Oke, kita cukup Ibu intermezzonya. Baik, ngomong-ngomong masalah bahagia, perempuan itu sebetulnya harus menjadi perempuan yang bahagia. Kenapa? Karena perempuan itu jantungnya rumah. Perempuan itu penghulunya rumah. Jadi kalau di rumah, kata Dokter Aisyah Dahlan, kalau sampai ibu sedih, maka bapak sedih, anak 3 kali sedih. Kalau ibunya kecewa, bapaknya ikut kecewa, maka anak 3 kali kecewa. Lalu kalau ibunya bahagia, bapaknya ikutan bahagia, maka anaknya 3 kali bahagia. Artinya yang menentukan rumah itu sumringah atau tidak sumringah siapa Bu? Ibu. Ketika ibu kok sudah mencucu di pagi hari, kira-kira apa yang terjadi Bu? Oh, itu pun rampungan. Oke, sedikit membahas. Ini sudah beberapa kali dibahas di pertemuan yang lain, bahwasanya ciri-ciri istri solehah adalah napa Bunda? Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya sama sahabat, lalu pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, ciri-ciri istri solehah itu yang seperti apa? Lalu sahabat memberikan clue. Apa yang sholatnya banyak banget ya Rasul? Tidak hanya
itu. Apa yang puasanya banyak banget ya Rasul? Tidak hanya itu. Apa yang jilbabnya panjang banget ya Rasul? Tidak hanya itu. Ciri-ciri perempuan ataupun istri solehah adalah yang apabila dipandang wajahnya menyenangkan. Wajahnya niku mboten kudu putih memplak. Ibu nek saniki kan eh, standar cantik itu adalah putih. Padahal di situ Rasul ngantikannya tidak harus yang putih memplak ayu kinyis-kinyis tidak, tetapi yang dipandang menyenangkan. Yang dilihat menyenangkan yang artinya banyak senyumnya. Di cross check Bunda, hari ini sudah banyak senyum? Sudah. Tadi pagi sudah banyak senyumnya Bunda? Alhamdulillah. Karena ini adalah salah satu kriteria. Bagaimana dengan bunda-bunda muda ataupun bunda yang sedang sekarang ketitipan cucu? Itu gimana nasibnya? Apakah bisa sumringah juga di pagi hari menghadapi hiruk pikuk pagi? Onten sing sekolah, onten sing nyuwun sarapan, ada yang dibangunin susah, ada yang bapaknya nggak mau bantuin, dan yang lain sebagainya. Maka di sini inilah jihad perempuan. Mau jadi perempuan solehah maka syaratnya satu dulu itu. Maka harus banyak senyum. Oke, ini challenge nih Bu. Yang belum bisa senyum di pagi hari, ayo kita mulai besok pagi untuk bisa lebih banyak senyum. Kenapa kok kudu senyum? Karena senyum ini adalah barometer bagaimana kita legowo atau tidak, bagaimana kita bahagia atau tidak menjalani kehidupan yang Allah kasih kepada kita. Lalu di sini ketika seorang ibu, Bu, nek wungu kasih jenengan noporien Bu, yang dilakukan pertama kali Bu. Langsung ngasai, langsung ngumbai, langsung wudhu, sholat. Oke, Masya Allah luar biasa nggih. Perjalanan ibu itu yang pertama bangun ibu, yang terakhir sare sinten? Ibu. Karena gaweannya ternyata luar biasa pol akeh. Maka di sini perlu yang namanya kerja sama. Oke. Ketika Bunda bangun di pagi hari, siapapun itu, mau bapak ataupun ibu, ketika bangun di pagi hari, maka para ulama itu mengingatkan kita bahwasanya ketika bangun di pagi hari itu jangan autopilot langsung menyet, langsung ambil wudhu, langsung sholat ataupun melakukan pekerjaan lain, tahan dulu. Karena ulama itu menyarankan kalau kita baru bangun tidur, maka tahan dulu, duduk dulu, ngumpulin nyawa dulu Bu. Ngumpulin nyawa karena Allah baru mematikan kita lalu menghidupkan lagi, bersyukur, berterima kasih. Yang pertama itu diusap dulu wajahnya. Alhamdulillah, wis ora ngimpi, sudah di kehidupan nyata. Lalu setelah itu membaca Alhamdulillah, membaca doa baru bangun tidur, dan yang selanjutnya adalah ketika kita sudah sadar, sudah berdoa sama Allah, lalu mulai bertransaksi sama Allah. Transaksinya apa? Transaksinya adalah, ya Allah, apapun yang saya temui di hari ini, jadikan ini sebagai amal-amalan baik saya. Masaknya saya untuk anak-anak, mandiin saya, ikut ke majelis taklim al-hasna, apalagi Bu,
dan yang lain sebagainya, menyambut suami dan yang lain sebagainya seterusnya, maka di situ ada transaksi kita ngobrol dulu sama Allah bahwasanya apapun yang kita lakukan itu hanya untuk mencari ridhonya Allah. Sudah bisa dilakukan, Bu? Nopo langsung jenggirat, Juk? Iya, karena ternyata perempuan itu bahkan sampai di tidurnya saja beliau sudah memikirkan ngisuk sarapan apa. Masya Allah luar biasa. Ngisuk acarane kie. Bahkan sampai tidur pun tidak nyenyak. Karena ternyata dari neuroscience itu mengatakan kalau tidurnya perempuan itu 70% tidak tidur ya, otaknya masih tetap nyala berbanding terbalik dengan laki-laki. Masya Allah kalau bapak niku pun geletak pun lupa daratan, bahkan digugah nganti ana gempa nonton apa nggih. Ya, memang kodratnya seperti itu. Setelah kita bisa menerima itu, ya tadi sudah transaksi ya sama Allah. Dan yang kedua, ya Allah, saya ikhlas apapun yang terjadi di hari ini, karena kadang Bunda angen-angennya kita itu di hari itu adalah hari yang menyenangkan, iya enggak? Kita selalu pengen besok itu adalah nek kasih besok atau hari ini itu adalah hari yang sangat menyenangkan, bojone nyenengke, anake yodo nyenengke, konco-koncone nyenengke. Tapi ternyata semuanya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka di awal bangun tadi perlu kita transaksi dulu sama Allah. Setelah tadi hiruk pikuk rumah tangga, kita pasrahin semuanya sama Allah. Dan yang kedua, ya Allah, apapun yang terjadi di hari ini, arep nyenengke atau tidak nyenengke, mau lapang, mau sempit, maka hamba yakin, hamba ikhlas ini adalah yang terbaik darimu. Maka kalau sudah MOU dulu nih di pagi hari kita sudah MOU, insya Allah jalannya akan lebih nikmat, lebih misalnya kok terjadi ganjalan, misalnya terjadi sesuatu sing boten kepenak di tengah hari, maka panjenengan sudah kelingan, oh iya mau isu sudah ber-MOU sama Allah. Maka ini akan sangat-sangat meringankan langkah kita. Kasihlah waktu 5 sampai 10 menit sudah cukup. Ampun kesuwen nggih Bu? Engko nduk ngalamun malahan. Lalu yang selanjutnya setelah tadi sudah bertransaksi sama Allah, kita bedakan mana antara kewajiban dan sunnah. Banyak amalan-amalan sunnah di pagi hari mungkin buat bunda-bunda yang masih hiruk pikuk sama kerja, masih hiruk pikuk sama putro sekolah, atau mungkin harus nganterin cucu sekolah, maka ada beberapa amalan yang akhirnya mau tidak mau tergeser. Misalnya sholat, apa Bu? Syuruk ya, kadang kita suka, padahal itu pahalanya luar biasa. Tapi ternyata syuruk itu kondisi saya masih harus nganterin anak sekolah. Padahal kita tahu syuruk itu sama pahalanya dengan kalau kita umroh. Ya, tapi tidak bisa melaksanakan syuruk karena apa? Karena sedang melaksanakan kewajiban. Bunda, ada yang ketitipan cucu di sini? Tidak ada. Ada Bu? Boten onten, Masya Allah. Seandainya kok ketitipan cucu, Masya Allah, itu pahala yang luar biasa. Tapi ketahuilah, cucu bukan kewajiban simbah. Maka misal kok ketitipan cucu, maka jangan diambil overtime, jangan diambil full time, panjenengan semua yang ngurusi, maka panjenengan sudah tidak memiliki kewajiban. Kewajiban anak tersebut adalah kewajibannya si ibu. Panjenengan sudah boleh ber-me time.
Kenapa Allah kasih fase saya adalah fase lagi rempong banget sama anak-anak saya. Mungkin fase panjenengan sudah tidak di fase ini, sudah di fase selanjutnya, sudah lebih apa Bu? Pun luwih anter, waktunya sudah lebih banyak ngurusin diri sendiri, sudah banyak untuk beribadah dan yang lain sebagainya. Maka Allah kasih fase ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oke, itu tadi yang pertama, MOU dulu sama Allah di pagi hari. Lalu yang kedua adalah memohon kepada Allah untuk melapangkan hati kita seandainya di pertengahan hari kok kita menemukan emosi, maka panjenengan mungkin di tengah hari, di pagi hari ini sudah berangan-angan engko nyong arep mangkat neng majelis taklim Al-Hasna jam 1. Qadarullah ada halangan. Lalu halangan itu yang menjadikan panjenengan mungkin rada jengkel. Nah, maka di sini bisa dilakukan di pagi hari itu kita minta dulu sama Allah, ya Allah, seandainya di hari ini Allah kasih sesuatu yang tidak menyenangkan untuk saya, Allah kasih saya rasa marah, maka ada doanya Bunda. Doanya apa Bun? Allahumma inni as'aluka kalimatal haq fi ghadabi waridha. Ya Allah, ya Rabb kami, aku meminta ridhamu dan perkara yang benar ketika marah dan ketika ridho. Maka Bunda kalau lagi enggak ridho, kalau Bunda lagi marah, tahan. Jangan terlalu banyak bicara. Jal Bunda kalau lagi marah, tesih ngomyang putrane, tesih sok ngomyang putrane mboten Bu? Mboten salah napa mboten sithik? Mboten sithik, jebul kathah, Masya Allah. Ketika kita ndukane putrane, Masya Allah, ini kadang ibu itu padahal perkaranya sedikit, le ngendika saged sithik mawon tapi yo kadang tuh banget. Tesih Bu, le ndukane dawa banget. Masalahe ning le duka ngantek B C D digawa-gawa kabeh. Masya Allah, yang biyen sing wingi masih diungkit-ungkit. Masya Allah, ini kalau bunda-bunda di Al-Hasna pun mboten nggih Bu? Mboten salah cari Mbak Dewi, Masya Allah. Maka kalau misalnya bunda lagi duka, maka Rasul itu mengajarkan kita untuk diam atau minimal meminimalis kata lah, banyak-banyak beristighfar. Karena sumpah serapahnya bunda, marahnya bunda, ngendikane bunda itu 3 kali lebih mustajab daripada perkataannya bapak. Maka di sini kita minta di pagi hari ini, Allahumma inni as'aluka kalimatul haq fil ghadabi waridha. Ketika saya marah, ya Allah, semoga saya itu dikasih kata-kata yang baik. Kayak suatu kisah nyata. Jadi seorang ibu punya 2 anak. Si anak yang pertama ini rodok nyeleneh, galak, boten manutan, banyak menghabiskan biaya, dan yang lain sebagainya. Pokoknya kita sebagai ibu pahamlah mana yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Qadarullah dikasih anak yang kedua, bocahé nyenengke, gemati kalih ibuke, sekolahé pinter, dan yang lain sebagainya. Pokoknya berbanding terbalik antara anak pertama dan anak kedua. Lalu setelah itu dua-duanya sudah menikah di waktu yang tidak terlalu jauh. Si anak pertama belum mendapatkan pekerjaan, anak kedua sudah PNS. Anak pertama belum dapat momongan, anak kedua sudah dapat momongan. Anak pertama kondisinya keluarganya
kurang baik, si anak nomor 2 sangat baik. Lalu akhirnya ketika ketidakjomplangan, ini jomplang ya Bu kondisinya antara anak 1 sama anak nomor 2. Lalu ada seorang ibu datang lagi satu menanyakan kepada ini ibu si anak 2 ini, ada satu ibu lagi datang nanya ke sini, Bun, jenengan nek ditakoni anak nomor 1 karo nomor 2 luwih sayang sendi? Kalau panjenengan jawab yang mana? Yakin? Yakin? Tanpa terasa si ibu ini bilang, yo sayang loro-lorone, wong anake nyong loro-lorone. Tetapi bisa dilihat dari hasil, dari value kehidupan yang anak pertama dan anak kedua ternyata jauh berbeda. Si ibu nanya lagi, Bun, lendongake wis podo hurung? Yo podo lendongake. Lalu ditanya lagi, coba ditanya lagi ke hatinya Bunda. Sama nggak posisi anak nomor 1, nomor 2 di hatinya Bunda? Si Bunda jawab, tidak. Si anak siji galak, nyengit, banyak menghabiskan uang, sekolah acak-acakan, sementara yang ini pol gematine kalih ibuke, sekolahnya baik, manutan, dan yang lain sebagainya. Akhirnya si ibu ini disuruh merevisi doanya. Bun, coba doanya direvisi. Kok putra nomor 1 karo putra nomor 2 nasibnya tidak sama. Si ibu berangkat umroh lalu meminta doa, direvisi doanya. Masya Allah, pulang dari umroh, anak nomor 1-nya hamil. Padahal sudah sekian tahun, belasan tahun hamil, kondisinya juga sudah semakin baik, rumah tangganya baik, pekerjaannya baik. Ini nyata, ini saudara saya. Yang artinya apa Bunda? Posisi putra panjenengan, masih jenengan bilangnya podo, anake nyong podo kabeh. Dongane podo ora podo, tapi coba telisik lagi di hati yang terdalam, pasti ada 1 atau 2 yang menjadi primadona, atau mungkin 1 yang sing kayak rewelane pol. Maka kalau Bunda punya yang seperti itu, yuk kita koreksi. Kenapa? Karena doanya ibu apabila sampai tidak seimbang, maka ini sangat berpengaruh untuk kehidupan si anak. Ibu. Maka yuk sama-sama kita samainlah yang namanya anak itu mau gimana bentuknya. Bismillah, kita sadari bahwasannya dia sak nakal-nakale, sak nyengit-nyengite, sak Masya Allah luar biasa, tetap dia adalah ladang jihad kita. Lalu hal yang bisa dilakukan selanjutnya adalah ketika Bunda capek enggak sama kerjaan rumah Bun? Enggak, saya punya ART gitu. Ada sebagian Bunda yang tidak punya ART, semuanya dilakoni dewek, ada yang perfeksionis juga, itu lelahnya luar biasa. Bunda lelah enggak? Lelah, tapi kita tahu ya kalau itu adalah ladang jihad kita. Maka kalau Bunda masih merasa lelah, tapi mungkin ini panjenengan sudah tidak di fase ini. Di fase di mana panjenengan harus bisa mengiris atau membagi pekerjaan untuk pasangan. Nonton Bu sing bapak esok ngasai? Ada? Weh, luar biasa. Maka di sini tetap ya yang namanya pasangan itu kalau bisa harus bahu membahu. Yang perlu digarisbawahi adalah komunikasi. Sering loh perempuan itu menganggap suaminya itu dukun. Nggih Bu, hawane ke pengen dimengerti. Mungkin bapak mengerti, tapi pura-pura tidak tahu. Karena yang bapak mau itu adalah ibu menyampaikan dengan
sama senyum, sama ngomong yang baik-baik, mboten kalih duka. Tapi kenyataannya gimana, Bu? Nek Ibu pun kesel kalih Bapak, Bu? Ngomong mboten. Nah, maka ini yang tidak diharapkan. Yang dimau, yang tadi kata kriteria pertama sebagai ibu yang solihah, istri yang solihah adalah apabila panjenengan lelah, maka silahkan komunikasikan kepada suami dengan komunikasi yang baik. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Atau di sini ada yang, Mbak, saya sudah tidak punya suami misalnya, ada ya? Ada nggak? Ada. Masya Allah. Ketika saya nanya ke teman saya, qadarullah beberapa teman saya juga sama, sudah ditinggalkan suaminya juga. Saya nanya, masalah terberat dalam hidupmu apa, Say? Kata dia, nggak punya duit, biasa. Sebel sama anak, biasa. Di kondisi sempit dan yang lain sebagainya, biasa. Terus yang luar biasa apa? Yang luar biasa itu ketika ditinggal sama suami. Masya Allah. Padahal hakikatnya orang berumah tangga itu kalau tidak ditinggalkan maka meninggalkan. Maka yang masih komplit ini adalah perjalanan kita mau ditinggalkan atau meninggalkan. Kayak percakapan bapak ibu saya, kalau saya datang ke rumah ibu, kadang sok tesih udur-uduran, Bu. Udur-udurannya adalah, Pak, mengko nek seto tak nyong dingin ya, Pak. Itu kata Bu Haris. Kok nek seto tak nyong dingin ya, Pak. Kata Bapak, yo ojo, engko sing masake Bapak sopo. Tapi kan Bapak kok iso Pak masak dewek, tak nyong dhisik wae yo. Nah, maka di sini ternyata Masya Allah iya ya, kesinambungan antara suami istri. Kalau sudah merasa jadi sahabat itu, saya nggak ngebayangin gimana beratnya ditinggal atau meninggalkan. Siap tidak siap nggih Bu, padahal karena tidak ada sinyalnya. Maka di sini Masya Allah buat bunda-bunda yang masih diberi kesempatan bersama, yuk jangan sia-siain, tetap belajar menjadi istri yang solehah, istri yang baik, istri yang menyenangkan. Karena jangan sampai kita ngaku sayang sama suami, tetapi pada hakikatnya kita sedang nabungin dosa buat suami. Karena ketika kita sudah menikah, maka suami adalah sater, suami adalah sutroh, suami adalah tameng untuk kita. Ketika kita dihisap atas semua perbuatan yang kita lakukan di hari ini, nanti ketika dihisap, Bu Ratih, hari ini dahar apa? Sarapannya nopo? Pakai bajunya apa? Kesini ke majelis taklim Al-Hasna pakai apa? Jajan berapa? Belanja berapa? Semuanya dihisap nih Bu. Maka yang dihisap bukan Bu Ratih terlebih dahulu, tetapi siapa? Suami. Maka kalau ngaku sayang sama suami, yuk perbaiki diri, jadi ibu dan istri yang solehah. Maka kita stop, berhenti nabungin investasi dosa buat suami. Maka ini adalah kesempatan. Kenapa Allah masih kasih kita kesempatan? Kenapa Allah masih kasih kita umur? Karena antara lain adalah Allah masih pengen kita untuk bebenah diri. Masih ada kesempatan banyak untuk selalu bebenah diri. Masya Allah. Bunda, ketika Bunda pengen bahagia, masih suka dongkol nggak Bu sama Bapak? Atau sama anak? Atau sama tetangga? Nek niki kayaknya selama sepanjang hayat maka masih akan ada. Mungkin kecuali untuk ibu yang bapak sudah tidak ada, masih ada rasa marah nggak sama bapak? Saya rasa tidak ada. Yang namanya orang sudah ditinggal seto, itu pasti memorinya memori yang bagus-bagus aja nih Bu. Masya Allah. Jadi kita
yang masih punya memori. Walaupun kita dikatakan sebagai apa Bu? Perempuan itu ahli sejarah. Masalah yang lampau-lampau 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun suka tiba-tiba kayak slideshow muncul kayak film yang baru saja terjadi. Panjenengan nyetrika ujuk-ujuk mungkin sambil dengerin lagu atau sambil teringat sesuatu, ya Allah, biyen wis tau ditukani, biyen wis tau dapusi, wis tau bla 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 dan yang lain sebagainya. Sering Bu masih ngalamin seperti itu? Enggak ya? Oh, sudah terlupakan semua ya Bu, masalah-masalah yang enggak enak ya Bu. Maka di sini perlu dipastikan bahwasanya perempuan itu harus disibukkan dengan hal-hal yang positif. Tujuannya untuk apa Bun? Terhindar dari memori-memori buruk. Terhindar dari yang namanya setan, Masya Allah luar biasa. Digoda dari sisi buka aurat, tidak. Digoda lagi dari sisi berzina, tidak juga. Digoda lagi perempuan dari sisi yang lain, gelendengi pun boten gelendengi. Tetapi ketika 1, 2, 3 tidak berhasil, maka setan akan menghadirkan ujian-ujian yang lain, godaan-godaan yang lain, antara lain apa Bu? Memunculkan rasa marah, rasa benci, rasa sebel kepada pasangan. Naudzubillah, semoga kita selalu terhindar dari hal-hal yang membuat kita rasane tidak bahagia, rasane dongkol, rasane sebel. Maka di sini perlu ditelisik lebih dalam ketika ada sebuah metode di mana ada metode letting flow. Letting flow itu biarkan dia mengalir, biarkan dia pergi. Membiarkan sesuatu yang pergi. Ketika Bunda pernah marah? Sering. Kecewa? Kadang-kadang. Tetapi puncak tertingginya itu adalah kecewa. Ketika seseorang sudah sampai di titik kecewa, maka di sini ada sebuah metode yang namanya letting flow. Bunda sering nggak ngobrol sama jiwanya sendiri? Sering ya? Harus diajak ngobrol ya. Napa malah kayaknya saya belum pernah deh ngajak jiwa saya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi ketika Bunda masih sendiri, ada jiwa perfeksionisnya Bunda. Lalu setelah itu terbagi lagi menjadi jiwa seorang istri, dan ketika sudah punya anak terbagi lagi menjadi jiwa ibu. Maka di sini ada 3 jiwa yang bersemayam di tubuh kita. Maka ketika kita sudah di posisi ini, kita suka lupa sama diri kita sendiri. Bunda, kalau ditanya, Bunda hobinya apa Bun? Hobi ngasai, ngumbai, bahkan sampai lupa sama hobinya. Bunda makanan kesukaannya apa Bun? Sampai lupa. Karena anak nomor 1 pengen bakso, anak nomor 2 pengennya mie ayam bakso, anak nomor 3 pengen soto. Padahal ibunya pengen yang lain. Nomor 1 ora entek, dintek ke ibuke. Nomor 2 ora entek, dintek ke ibuke meneh. Maka Masya Allah akhirnya sampai jiwa kita yang tadi pengen soto itu sudah lupa karena sudah kenyang terlebih dahulu ngentekke mungkin putrane sing ora entek. Maka di sini perlu kita itu ngelus jiwa kita. Kita sapa jiwa kita yang jauh di dalam sana yang sering banget kita lupakan. Sudah berterima kasih Bu sama jiwanya yang sudah sampai detik ini sekuat ini. Bahkan yang namanya ibu itu sampai nggak boleh sakit. Di dalam tubuhnya ibu itu rasanya nek wis mulai nggerges-nggerges, maka tubuh kita rasanya mau menolak rasa sakit. Ojo loro.
engko nek iyo sapa sing ngopeni ki, sapa sing nganu kae dan yang lain sebagainya. Maka di sini kita itu butuh sesekali boleh loh Bu, ketika seorang parenting mengatakan, ahli parenting mengatakan nggak apa-apa rumah berantakan, nggak apa-apa bunda mau sakit, hadirkanlah rasa sakit itu. Kenapa? Karena kita punya hak atas diri, atas jiwa kita untuk menjadi dirinya sendiri. Selama ini kan kita sudah pura-pura jadi ibu yang hebat, jadi istri yang kuat luar biasa, sabar luar biasa sampai kita lupa sama jiwa kita. Maka di sini di letting flow ini hal yang bisa dilakukan ketika Bunda sudah capek, maka datang sebuah rasa kecewa yang luar biasa. Pernah Bu kecewa Bu? Kecewa banget. Entah itu sama pasangan, entah itu sama anak, entah itu sama temen, tetapi panjenengan pernah kecewa banget, maka jangan ditolak. Caranya untuk tetap bisa bahagia adalah ketika ada perasaan sakit di sini, konsepnya adalah SIR, SIRR. SIR itu saksikan, ya. Ketika saya lagi kecewa, ya Allah nyok kecewa banget karo kae. Saksikan, oh iya, ada sebuah kecewaan di sini. Lalu yang kedua, izinkan. Biarin aja, nggak apa-apa. Kamu kecewa, kamu tuh datang ke dalam diri kamu, izinin dia masuk ke sini. Lalu setelah diizinin, lalu dirasakan. Oh iya, saya itu lagi kecewa. Saya itu kecewanya gara-gara ini. Sebabnya ini. Karena di sini kapan, maka di sini merasakan sebuah kekecewaan. Dan yang selanjutnya adalah merelakan. Ketika dia sudah masuk ke dalam, sudah dirasa, sudah diizinkan masuk, maka setelah diizinkan pergi, sudah dirasakan, maka relakan pergi. Jangan bersemayam di jiwa saya. Maka ini bisa loh Bu, ketika Bunda capek luar biasa, nggak punya psikolog yang menemani, tidak punya teman arep cerita-cerita karo sapa ya, ketika sudah lelah luar biasa, maka kalau masih pengen tetap bahagia, pakai konsep letting flow, insya Allah bisa lebih ringan marahnya, bisa lebih enak. Bisa bisa dipraktekin ya. Misalnya ketika hadirin rasa bencinya panjenengan, rasa marahnya panjenengan, saya nggak tahu masalahnya panjenengan apa, tetapi pasti setiap Allah menciptakan sebuah kehidupan untuk manusia, maka disitulah masalah demi masalah akan datang. Karena tujuan Allah memberikan masalah adalah dalam rangka Allah sayang sama kita. Nggak enggih? Percaya nggak sama konsep itu? Kalau Allah itu ngasih musibah, ngasih masalah sama kita itu dalam rangka Allah sayang sama kita. Ketika seorang ibu, saya analogikan gini, ketika seorang ibu punya anak, biasa pulang sekolah jam 5 misalnya, lalu seorang sudah jam 5, kok jam setengah 6 urung bali yo, biasanya jam 5 wis bali. Lalu setelah itu jam 6 urung bali juga ya, setengah 7, ya Allah iki wis meh isa, bocah kok urung bali. Si ibu sudah mulai was-was, nanya ke gurunya, nggak ada jawaban, gurunya nggak tahu, nanya ke temennya, dia tanya ke siapa-siapa nggak ada yang tahu. Tiba-tiba jam 7 ada motor berhenti di depan rumah, dia dianterin sama temen cowoknya. Oke, kira-kira ketika ibu yang jadi ibunya dari anak perempuan itu, reaksinya apa Bun? Diem aja. Nopo wis mendelik ora deke ditunggoni kat mang ora bali-bali.
Maka biasanya kalau kita adalah sayang sama anak kita, maka reaksi kita akan ndukani. Setelah ndukani maka ngesok ora sah sangu, ngesok ora sah ngemek HP maning, ngesok bla 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 bla, banyak fasilitas kehidupan yang kita tahan dulu. Itu analoginya ketika kita sedang melakukan kesalahan sama Allah, kok Allah diem aja sama kita, tidak memberikan teguran, tidak memberikan masalah, tidak seiki nek nakal koyong ini rezekine tak tahan dingin. Iki nek ora manut koyong ini nikmatnya saya tahan dulu, kata Allah. Maka bentuk penahanannya Allah kepada fasilitas yang biasanya diberikan, maka ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah sama kita. Kita masih dieleke untuk bisa lebih baik lagi. Maka kembali lagi ke letting flow, bahwasanya di letting flow ini, ya Allah, saya saksikan rasa kecewa ini, ya Allah. Ya, kalau punya rasa kecewa, ya Allah, saya saksikan, iya, saya lagi kecewa. Lalu, ya Allah, saya izinkan rasa kecewa ini datang di diri saya, dia hadir di jiwa ini, saya izinin, ya Allah. Nggak apa-apa, ya Allah, saya marah banget sama siapa. Lalu, ya Allah, saya rasakan sepenuh hati saya nikmati, ya Allah, rasa marah ini, rasa kecewa ini. Ya Allah, saya relakan kecewa ini masuk ke jiwa saya. Tapi sambil tersenyum, ya Bu, saya rela, ya Allah, saya ridho, ya Allah, saya ikhlas, ya Allah. Lalu setelah panjenengan bisa rela, ridho, dan ikhlas, maka istirja ini kenapa Bu? Mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja itu adalah kata merayakan. Merayakan apa Bu? Kan biasanya istirja itu buat orang yang setong Ibu. Tapi ini merayakan bahwasanya saya sudah menyaksikan, saya sudah merelakan, saya sudah ridho atas apa-apa yang Allah kasih untuk saya. Di situ di dalam surat Al-Baqarah 155, wabasyiris sobirin, dan berikanlah kabar sukacita kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang apabila dia terkena musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Besok Bunda, kalau Bunda ada sesuatu yang berat di hati, dicangking, janjane sih mboten abot banget. Ini bentuk kemarahan, ini bentuk kekecewaan, tapi saking jenengan wungu wis digawa, jenengan masak kiye digawa, jenengan sholat digawa, jenengan kemana-mana kemarahan ini dibawa, maka yang kecil ini menjadi berat. Maka yang kecil ini taruh di sini, saksikan, izinkan, rasakan, dan relakan. Bismillah, insya Allah ini menjadi lebih ringan, menjadi lebih mudah, nggak gampang marah, lebih lebih bisa bahagia, lebih bisa berhusnudzon sama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk sama-sama kita challenge diri kita untuk menjadi perempuan yang solehah. Yang artinya apa? Ketika dipandang wajahnya menyenangkan. Full senyum ya Bu. Senang nggak senang? Ya saya juga sedang mengalami. Masya Allah, ini sedang saya challenge untuk diri saya pribadi. Ketika di pagi hari ada sesuatu yang tidak menyenangkan, ada yang mau bikin saya marah di pagi hari, karena secara hormonal pagi hari itu adalah bukan waktu untuk sarapan, bukan waktunya untuk guyu. Ada orang yang pagi hari jam 4:30 pun sarapan, saya rasa belum. Ada jam 4:30 pun guyu ngakak dewek ngoten, saya rasa tidak. Makanya di sini hadisnya adalah disuruh tersenyum. Ini adalah berat tapi bisa dilakukan.
Ketika sudah di-challenge sama anak saya kadang suka bikin jengkel di pagi hari, yang bisa dilakukan apa Bu? Tarik nafas, istighfar dulu. Ingat kalau mau jadi ibu yang solihah minimal adalah senyum di pagi hari. Maka dari ibu yang solihah maka akan terlahirlah generasi yang solihah insya Allah. Yuk kita challenge diri kita jadi ibu yang lebih baik dari kemarin. Alhamdulillahirabbil alamin. Usikum wa iyaya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.